Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan peserta yudisi yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya Yudisium Sarjana Strata 1, Fakultas Teknologi dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Lalu kami sampaikan kembali kepada peserta yudisi yang baru menyalakan kamera, baru join, monggo segera untuk mengganti format namanya sesuai petunjuk di dalam chat. Yudisium Sarjana Strata 1, Fakultas Teknologi dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Sabtu 7 Maret 2026, segera dimulai. Peserta yudisi dimohon bersiap. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Handri Rohmat Dwi Happy, SSN MSN. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Jenal Arifin Eskom, MMMkom. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi di FTD, Bapak Faldi Hendrawan SPD MA, beliau selaku Ketua Program Studi DKV. Yang terhormat Bapak Samsul Arifin SST MKom, beliau selaku Ketua Program Studi Sistem Komputer. Dan yang terhormat Ibu Swastika Yulia Rizka SPD MKom, beliau selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Sekretaris Program Studi, Bapak Yogi Widya Sakawarsa, SSN MSN, beliau selaku Sekretaris Program Studi DKV. Yang terhormat Ibu Mufidatul Islamiyah, SSI MT, beliau selaku Sekretaris Program Studi Sistem Komputer. Dan yang terhormat Bapak Fadli Almuini Ada Eskom Mkom, beliau selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Dan peserta yudisi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara yudisium hari ini. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan susunan acara yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026 pada hari ini Sabtu 7 Maret 2026. Pertama, sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. 2. Pembacaan surat keputusan tentang mahasiswa yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026 oleh Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. 3. Pembacaan lampiran surat keputusan yudisium oleh masing-masing program studi. 4. Pelepasan jas alma mater oleh Dekan FTD disertai foto bersama oleh seluruh peserta UGC. Kelima, pembacaan pengumuman oleh Ibu Mufidatul Islamiyah. 6. Penutup. Mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan sambutan oleh Bapak Dekan FTD kepada Bapak Handri. Monggo kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, serta para ketua program studi dan juga wakil sekretaris program studi, terutama menjadi tokoh utama hari ini, yaitu para mahasiswa yang akan di yudisium. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat karena teman-teman sudah berada di titik ini. Tentu saja itu bukan perjalanan yang cukup pendek ya. Ada proses yang cukup panjang yang kalian lewati, mulai dari hari pertama masuk kuliah, sampai akhirnya ada di proses hari ini. Kalau teman-teman ingat, perjalanan kuliah itu sebenarnya penuh cerita. Ya, ada tugas yang terus dipepet oleh deadline, sampai akhirnya di titik kalian masuk ke ruang sidang, ujian tugas akhir dan berpikir, ini saya bisa lulus nggak ya, gitu ya. Sambil deg-degan, mungkin sampai ada yang berurai air mata dan sebagainya. Tapi hari ini kita punya jawabannya teman-teman. Kalian udah sampai di titik ini dan ini sesuatu yang cukup berharga. Yudisium memang dianggap sebagai tanda bahwa perjalanan kuliah kalian sudah selesai.
Tapi sebenarnya saya ingin mengingatkan bahwa hari ini bukan akhir, ya, tapi ini adalah perjalanan yang baru. Pada saat yudisium hari ini, ada 3 mahasiswa di program studi yang berbeda, mulai dari desain komunikasi visual, dan informatika, dan juga sistem komputer. Bidangnya berbeda, ilmunya berbeda, tetapi ingatlah kalian akan masuk ke dunia yang sama. Dunia yang terus berubah, penuh tantangan, dan juga ada peluang yang bisa kalian gapai. Ilmu yang kalian dapatkan di kampus itu memang penting, tapi yang paling penting adalah cara kalian nanti berpikir, melihat masalah, dan keberanian untuk mencoba hal baru ketika di dunia kerja. Kami sebagai dosen tentu akan sangat bangga kalian di tahap ini. Tapi lebih dari itu, kami juga penasaran nih, setelah ini langkah kalian kemana? Karena seringkali perjalanan menarik itu justru dimulai setelah kalian keluar dari ruangan kelas. Jadi, nikmati momen hari ini. Ini adalah titik penting dalam perjalanan hidup kalian. Dan siapa tahu beberapa saat lagi, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun lagi, kalian akan kembali ke kampus, tapi bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai alumni yang berhasil membawa cerita baru dan pengalaman baru yang mungkin menjadi inspirasi bagi adik-adik kalian nanti. Sekali lagi, saya mewakili dosen-dosen di FTD mengucapkan selamat kepada kalian. Semoga sukses. Sambutan saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yuyu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Handri. Untuk acara berikutnya yaitu prosesi yudisium. Pembacaan surat keputusan yudisium kepada Bapak Jenal Arifin selaku Wakil Dekan. Monggo kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Yuyu. Saya akan bacakan SK yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 0210 garis miring SKEP garis miring FTD garis miring ITB strip Asia garis miring Romawi 3 garis miring 2026 tentang mahasiswa yudisium semester ganjil tahun akademik 2025 garis miring 2026 Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Fakultas Teknologi dan Desain menimbang sehubungan dengan berakhirnya ujian tugas akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026 dan masa studi jenjang strata 1 mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan mahasiswa yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. SK Menristek Dikti Nomor 744 garis miring KPT garis miring Romawi 1 garis miring 2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Asia Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang. 5. SK Lam In Pokong nomor 017 garis miring SK garis miring Lam strip In Pokong garis miring AK garis miring S garis miring Romawi 12 garis miring 2022 tentang akreditasi program studi teknik informatika. 6. SK Lam In Pokong nomor 140 garis miring SK garis miring Lam In Pokong garis miring AK garis miring S garis miring 8 Romawi garis miring 2025 tentang peringkat akreditasi program studi sistem komputer. SK yang ketujuh, SK Direktur Dewan Eksekutif BAN PT nomor 5201 garis miring SK
garis miring ban PT garis miring AK.PPJ garis miring S garis miring 7 Romawi garis miring 2024 tentang akreditasi program studi desain komunikasi visual memutuskan menetapkan pertama menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kedua, memberikan kepada mahasiswa peserta yudisium sebagai bukti kewenangan berupa surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara. Ijazah dan transkrip nilai asli akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada saat wisuda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 7 Maret 2026, Handri Rahmat Dwi Happy, SSN, MSN, ditandatangani. Terima kasih. Demikian SK yang telah saya bacakan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Jenal. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan lampiran surat keputusan yudisium. Kami persilakan kepada program studi teknik informatika, kepada Ibu Swastika Yulia Rizka. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yoyo atas waktunya. Sebelum saya membacakan lampiran, bisa dipersiapkan teman-teman semuanya, bisa dirapikan jas alma maternya, kameranya dipastikan on cam, ya. Kemudian rambutnya bisa ditata rapi. Oke, jadi silahkan nanti nama-nama yang kami panggil ya. Jadi untuk teknik informatika akan saya bacakan dan juga nanti akan ada Pak Fadli juga yang membacakan. Bagi nama-nama yang dipanggil nanti silahkan menjawab hadir seperti itu ya. Karena jika tidak hadir tidak akan kami bacakan untuk status kelulusan atau ketidaklulusannya seperti itu. Baik, akan saya mulai. Lampiran surat keputusan nomor 0210-SKEP-FTD-ITB Asia 3-2026 tanggal 7 Maret 2026 tentang mahasiswa yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026 Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Fakultas Teknologi dan Desain. Untuk prodi Teknik Informatika atas nama Ahmad Aris Nazali. Hadir, Bu. Oke, dengan NIM 222011176, lahir di Malang tanggal 22 Juli tahun 2002 dengan IPK 3,81, masa studi 3 tahun 6 bulan dinyatakan lulus. Aditya Setiawan. Hadir, Bu. Dengan NIM 22201-024, lahir di Bangkalan tanggal 16 November tahun 2001, IPK 3,90, masa studi 3 tahun 6 bulan dinyatakan lulus. Aditya Putra Purnama. Hadir, Bu. Dengan NIM 22201-080, lahir di Probolinggo tanggal 28 November 2004 dengan IPK 3,35, masa studi 3 tahun 6 bulan dinyatakan lulus. Andiva Nurwicaksono. Hadir, Bu. Dengan NIM 22201-078,
lahir di Malang tanggal 24 April tahun 2001 dengan IPK 3,95, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Andrean Yuriko Wibisono Hadir, Bu. dengan NIM 232011167/R, lahir di Blitar tanggal 24 Agustus 2002 dengan IPK 3,83, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Angger Dwi Prasetya hadir? Oke. Dengan NIM 20201-241, lahir di Bondowoso tanggal 28 April 2002 dengan IPK 3,20, masa studi 5 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Anggit Yoga Pambudi Hadir, Bu. dengan NIM 23201-227/R, lahir di Banyuwangi tanggal 24 Februari 2003 dengan IPK 3,70, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Audi Rizky Saputra Hadir, Bu. dengan NIM 222010006, lahir di Balikpapan tanggal 27 Agustus 2004 dengan IPK 3,87, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Aisyah Belia Auli Andira Hadir, Bu. dengan NIM 222011167, lahir di Malang tanggal 2 Juli 2003 dengan IPK 3,82, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Bapak Bambang Supriyadi Hadir, Bu. dengan NIM 201-250, lahir di Malang tanggal 23 Agustus 1976 dengan IPK 3,71, masa studi 4 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Nah, ini saya ucapkan selamat Pak Bambang ya. Nah, ini Terima juga kasih pembelajaran Bu untuk Rizka, teman-teman Pak Zainal. semuanya gitu ya. Jadi belajar itu tidak mengenal usia teman-teman gitu ya. Jadi Pak Bambang ini sudah, meskipun usianya sudah tidak muda bersama dengan teman-teman yang lain gitu ya, tapi semangat belajarnya luar biasa dan akhirnya pada semester ini bisa dinyatakan lulus. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Nggih, matur suwun Bu Rizka, Pak Zainal, teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Dani Ahmad Zulfikar Hadir, Bu. dengan NIM 222010032, lahir di Malang tanggal 7 Juni 1999 dengan IPK 3,87, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Dentar Prapasta Hadir, Bu. dengan NIM 232011668/R, lahir di Kabupaten Kediri tanggal 18 April 2003 dengan IPK 3,78, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Devi Kurniawati Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, dengan NIM 222010031, lahir di Malang tanggal 31 Juli tahun 2000 dengan IPK 3,85, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Diki Pratama Andreansyah Hadir, Bu. dengan NIM 192010078, lahir di Malang tanggal 16 Mei 2001 dengan IPK 3,67, masa studi 6 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus.
Dimas Arya Pradipta Hadir, Bu. dengan NIM 222019194, lahir di Kediri tanggal 19 Mei 2004 dengan IPK 3,95, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Dimas Dani Arganata Hadir, Bu. dengan NIM 232010552/R, lahir di Batu tanggal 20 Agustus 2001 dengan IPK 3,69, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Erik Setiadi Hadir, Bu. dengan NIM 222011113, lahir di Malang tanggal 22 Desember 2002 dengan IPK 3,86, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Esther Deborah Manawan Hadir, Bu. dengan NIM 222011144, lahir di Probolinggo tanggal 30 April 2004 dengan IPK 3,89, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Fitrah Eka Ardiansyah Hadir, Bu. hadir? Bu. Hadir, Bu. Oke. Dengan NIM 222011189, lahir di Kota Batu tanggal 19 Desember 2001 dengan IPK 3,97, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Givari Akbar Praja Prabaswara Hadir, Bu. dengan NIM 202011121, lahir di Kabupaten Kediri tanggal 5 Juni 2001 dengan IPK 2,83, masa studi 5 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Herlinda Dwi Nursyafitri Hadir, Bu. dengan NIM 192011170, lahir di Jember tanggal 4 Januari 2001 dengan IPK 2,89, masa studi 6 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Irfan Rahmat Fakhrudin Hadir, Bu. NIM 222011020, lahir di Ngawi tanggal 2 Maret 2001 dengan IPK 3,86, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibantu dibacakan oleh Bapak Fadli. Silakan Bapak Fadli. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rizka. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Pak? Jelas? Terdengar. Jelas. Dengar, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Atas nama Kevin Dwi Mahendra Hadir, Pak. dengan NIM 2201204, lahir di Malang 3 Maret 2004 dengan IPK 2,85, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Mahfud Febri Stianto Hadir, Pak. dengan NIM 192010008, lahir di Nganjuk 12 Februari Sebentar tahun Pak Fadli. 2000. Pak Ya. Fadli, Mas Mahfud bisa on cam terlebih dahulu. Bu, kemarin sudah konfirmasi. Oh, oke. Tidak bisa on cam ya, Mas? Iya. Oke. Mendengar pakai earphone ini, Pak. Tetap bisa menyimak yudisiumnya. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Mahfud Febri Stianto dengan NIM 192010008, lahir di Nganjuk 12 Februari tahun 2000
dengan IPK 3,38, masa studi 6 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Moh Alvan Pratama. Moh Alvan Pratama hadir. Hadir, Pak. Oke, dengan NIM 212010065, lahir di Jember 5 Maret 2003, dengan IPK 3,42, masa studi 4 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Moh Zainullah KH. Hadir, Pak. Oke. Dengan NIM 222013008, lahir di Pasuruan tahun 13 Juli 1987, dengan IPK 3,94, masa studi 3 tahun 6 bulan, Mas Zainul dinyatakan lulus. Muhammad Vicky Terima kasih, Pak. Fahrudillah. Muhammad Vicky ada? Hadir, Pak. Hadir. Cek. Bisa on cam? Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Dengan NIM 222010085, lahir di Mojokerto 3 Agustus 2002, dengan IPK 3,89, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Muhammad Khalid Wirautama. Hadir, Pak. Oke, dengan NIM 222011177, lahir di Jayapura 17 Maret tahun 2004, dengan IPK 3,87, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Naufan Fahma Rozak Karudi. Hadir, Pak. Oke. Dengan NIM 222011016, lahir di Trenggalek 20 November tahun 2000, IPK 3,85, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Nafri Johan Sumalenda. Hadir, Pak. Oke. Dengan NIM 222011124, lahir di Surabaya 28 November 2003, dengan IPK 3,53, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Anji Triwahyudi. Hadir, Pak. Dengan NIM 222010050, lahir di Malang 12 Januari tahun 2003, dengan IPK 3,94, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Putra Yuda Orofiansyah. Hadir, Pak. Oke. Dengan NIM 222010052, lahir di Malang 17 Juli tahun 2003. Dengan IPK 3,61, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Rangga Eldra Ramadan. Hadir, Pak. Dengan NIM 222012223, lahir di Malang 8 November tahun 2002, dengan IPK 3,93, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Restu Andra Ahmad Sairoji. Hadir, Pak. Oke. Dengan NIM 222011170, lahir di Banyuwangi 10 Juni tahun 2004,
dengan IPK 3,94, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Richard Felix Lee Hadir, Pak. dengan NIM 23201 234/R, lahir di Madiun 27 September tahun 2003 dengan IPK 3,81, dengan masa studi 2 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Rizky Prasetyo Firmansyah, Hadir, Pak. bisa on cam, Mas? Maaf, Pak, kamera saya bermasalah. Saya sudah konfirmasi ke BAA. Oke. Dengan NIM 212016161, lahir di Bondowoso 9 Juni tahun 2000 dengan IPK 3,36, masa studi 4 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Rifale Balano Nusa Hadir, Pak. dengan NIM 23201 253/R, lahir di Banyuwangi 25 September tahun 2002 dengan IPK 3,81, masa studi 2 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Sarah Azizah Hadir, Pak. dengan NIM 22201 087, lahir di Magetan 19 Desember tahun 2002 dengan IPK 3,93, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Samsul Arifin Hadir, Pak. dengan NIM 22201 222, lahir di Probolinggo 11 September tahun 2003 dengan IPK 3,82, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Tiara Lady Febriani Putri Hadir, Pak. dengan NIM 2201034, lahir di Malang 26 Februari tahun 2002 dengan IPK 3,87, masa studi 6 bulan. Mbak Tiara sudah lengkap berkasnya? Sudah, Pak. Sudah ya? lengkap. Sudah. Soalnya di sini kayaknya ada catatan. Lengkap ya? Sudah, Pak. Sudah lengkap. Sudah. Baik. Anda dinyatakan lulus. Wahyu Dwi Saputra Hadir, Pak. dengan NIM 2201291, lahir di Malang 11 Juni tahun 2001 dengan IPK 391, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Wahyu Hendriansyah Hadir, Pak. Kok Hadir, Pak. tidak terlihat? Mana? Hadir. Hadir, Hadir Pak. ya? Oke. Dengan NIM 2201152, lahir di Malang 2 November tahun 2001 dengan IPK 3,86, masa studi 3 tahun 6 bulan, Anda dinyatakan lulus. Wahyu Pratama Hadir, Pak. untuk Mas Wahyu, kemarin sebelum pulang sudah dicek lagi berkasnya? Sudah, Pak. Kemarin sudah selesai Sudah semua. ya? Di Sudah. sini kok ada catatan seperti ini? Harusnya sudah sih, Pak, kemarin. Sudah ya? Yakin? Oke, ini Yakin? untuk anak T-nya yang list terakhir ya, untuk atas nama Wahyu Pratama dengan nomor urut 43 dengan NIM 2201 190 ya. Lahir di Pendanda 1, tanggal lahir di 3 Juli tahun 2004 dengan IPK 3,75,
masa studi 3 tahun 6 bulan. Mohon maaf Mas Bayu, Anda dinyatakan lulus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Yoni. Baik, terima kasih Bu Rizka dan Pak Fadli. Untuk acara berikutnya, pembacaan lampiran surat keputusan yudisium program studi sistem komputer kepada Bapak Samsul Arifin. Monggo dipersilakan Bapak. Bapak Samsul Arifin. Tes, halo, Halo Bapak, monggo Bapak. oke. Internet saya kayaknya kurang bagus nih, Mbak. Halo, sudah terdengar suara saya? Ampun Bapak. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Saya akan melanjutkan pembacaan lampiran SK Yudisium yang tadi dibacakan oleh Bapak Jainal. Baik, dari program studi sistem komputer NIM 22202075 atas nama Aflah Malaizain. Hadir, Pak. Baik, tempat lahir Jombang 5 Juli 2003 dengan IPK 3,20, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202066 atas nama Hisam Abimanyu. Hadir, Pak. Baik, tempat lahir Banyuwangi 27 Oktober 2003, IPK 3,42, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202091 atas nama Kadek Yuni Pratiwi Birianti. Hadir, Pak. Tempat lahir Pasuruan 14 Juni 2003, IPK 3,63, masa studi 3 tahun 6 bulan. Lili Kurniasari. Hadir, Pak. Tempat lahir Malang 22 Agustus 1993 dengan IPK 3,86, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202133 atas nama Magdalena Florence Lamatokan. Hadir, Pak. Tempat lahir Malang 7 Maret 2004, IPK 3,62, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 24202321 atas nama Muhammad Adib Gufroni. Sekali lagi, NIM 24202321 atas nama Muhammad Adib Gufroni. Hadir, Pak. Baik. Hadir. Tempat lahir Pasuruan 31 Mei 2002, IPK 3,78, masa studi 1 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 23202285/P atas nama Muhammad Ronald Ramadan. Hadir, Pak. Baik, tempat lahir Denpasar 5 Januari 1999, IPK 3,03, masa studi 2 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202136 atas nama Muhammad Abi Arsyah Al-Furqon. Hadir, Pak. Baik, tempat lahir Mojokerto 21 Mei 2004 dengan IPK 3,50, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. Selanjutnya 22202173 atas nama Noventius Kristanto Siabida. Hadir, Pak. Baik, tempat lahir Malang 3 November 2004 dengan IPK 3,77, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus.
NIM 22202135 atas nama Primus Ildefonsus Kerans. Hadir, Pak. Tempat lahir Pauh Desa 23 Januari 2003 dengan IPK 3,77, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. Terima kasih, Pak. NIM 22202198 atas nama Rizka Gresliana. Hadir, Pak. Tempat lahir Ngawi 9 Oktober 2004 dengan IPK 3,79, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202083 atas nama Royhan Abror Maulana. Hadir, Pak. Tempat lahir Malang 23 Juli 2004, IPK 3,81, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202205 atas nama Solikul Hilmi. Hadir, Pak. Tempat lahir Malang 1 April 2003, IPK 3,46, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. NIM 22202243 atas nama Vincent Axel Alexander. Tempat lahir Malang, tanggal lahir 14 Desember 2002, IPK 3,78, masa studi 3 tahun 6 bulan. Anda dinyatakan lulus. Baik, demikian dari Prodi Sistem Komputer. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yoyo. Baik, terima kasih Bapak Samsul. Untuk acara selanjutnya, pembacaan lampiran surat keputusan yudisium program studi desain komunikasi visual kepada Bapak Aldi Hendrawan. Monggo, Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yoyo. Oke, saya melanjutkan dari lampiran untuk mahasiswa yang peserta yudisium untuk Prodi TKP. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman semua ya? Ya, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, 1. NIM 232-031-27/R. Ahmad Faizul Hashimi. Hadir, Pak. Oke, tempat lahir Malang 9 Mei 2002, IPK 3,83, masa studi 2 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 202-03234, Ahmad Sidni Fahru Rosi. hadir, Pak. Tempat lahir Lumajang 1 Maret 2002, IPK 3,35, masa studi 5 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. 222-03264, Ahmad Alfian Darmawan. Hadir, Pak. Lahir Tulungagung 16 Juli 2000, IPK 3,34, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. 222-03049, Ali Akbar Arafah. Hadir, Pak. Lahir di Kota Madiun tanggal 8 Maret 2001, IPK 3,42, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 222-03268, Amalia Koirunisa. Hadir, Pak. Lahir di Malang 26 Mei 2002, IPK 3,75, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 242-032-151, Ananda Prayogi Wahyu Alfiansyah. Hadir, Pak. Lahir di Malang 18 November 1999, IPK 3,91, masa studi 1 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 222-03218, Ari Rastafi Rizkullah. Hadir, Pak. Lahir di Pacitan 12 Februari 2002, IPK 3,79, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus.
NIM 212-03008 April Cahya Resti. Hadir, Pak. Lahir di Malang 31 Maret 2003, IPK 3,53, masa studi 4 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Oke, terus NIM 232-03156/R Bagus Abdul Rahmat Rosyadi. Hadir, Pak. Lahir di Malang 14 Maret 2003, IPK 3,66, masa studi 2 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 222-03229 Banyu Biru Haryo Sukmo. Hadir, Pak. Lahir di Banyuwangi 19 April 2002, IPK 3,55, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 232-03054/R Denny Yuda Firmansyah. Izin hadir, Pak. Lahir di Jombang 25 Juli 2003, IPK 3,70, masa studi 2 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 222-03072 Devianti Adelia Rahmawati. Hadir, Pak. Lahir di Kota Madiun, tanggal lahir 25 Februari 2003, IPK 3,65, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Terima kasih. NIM 222-03094 Dewi Nikmatus Zuhroh. Hadir, Pak. Lahir di Ponorogo 29 Agustus 2002, masa studi IPK 3,63, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Halo, tes. Aman, Pak. Oke. Terus NIM 242-033-260 Faik Nasrul Ibad. Hadir, Pak. Lahir di Jember, tanggal lahir 12 Mei 2000, IPK 3,72, masa studi 1 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 232-03172/R Faris Giat Dia Fadullah Muzaka. Hadir, Pak. Lahir di Banyuwangi 13 Januari 2002, IPK 3,80, masa studi 2 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Makasih, Pak. NIM 222-03023 Figur Teguh Ardiansyah. Hadir, Pak. Lahir di Malang 9 Agustus 2001, IPK 3,62, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. NIM 222-03279 Ilham Fatrul Laili. Hadir, Pak. Lahir di Tulungagung 28 Juni 2000, IPK 3,45, masa studi 3 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. 222-03211 Inanda Ludinawati. Inanda Ludinawati, hadirkah? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Berarti kita lewati dulu ya. Oke, kita lewati dulu aja. Nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi kembali. 19 232-03074/R Ladivan Eka Andriansyah. Hadir, Pak. Ladivan, oke. Lahir di Malang 27 Februari 2004, IPK 3,67, masa studi 2 tahun 6 bulan. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Yogi. Tempat dan waktu saya persilahkan untuk Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Fagi. Selanjutnya
23 20 31 80/R Nelita Mai Nadifa, Hadir, Pak. lahir di Trenggalek 21 Mei 2004 dengan IPK 3,74, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 32 58/R Luffy Aziz Romdoni, Hadir, Pak. lahir di Ponorogo 26 Oktober 2003 dengan IPK 3,70, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 222 03 263 Moh Rizky Hakiki Afandi, Hadir, Pak. lahir di Jombang 25 April 2002 dengan IPK 3,53, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 24 20 333 00 Muhammad Aram Aisam Sudin, Hadir, Pak. lahir di Surabaya 25 Juni 1997 dengan IPK 3,32, masa studi 1 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 21 20 30 49 Muhammad Fahrul, Hadir, Pak. lahir di Pangkalan Bun tanggal 26 Juni 2001 dengan IPK 3,40, 4 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 24 20 33 282 Muhammad Handi Agung, Hadir, Pak. lahir di Malang 9 Mei 1991 dengan IPK 3,39, masa studi 1 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 21 20 30 61 Muhammad Rizal Alfarizi, Hadir, Pak. lahir di Jember 30 Januari 2002 dengan IPK 3,68, masa studi 4 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 31 73/R Najla Syafa Kamila, Hadir, Pak. lahir di Malang 19 Februari 2002 dengan IPK 3,67, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 32 49/R Nanda Altino Putra Widodo, Hadir, Pak. lahir di Kediri 8 Agustus tahun 2002 dengan IPK 3,38, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 31 59/R Nuril Wilandini Yendrika, Hadir, Pak. lahir di Jember 16 Juli tahun 2003 dengan IPK 3,77, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 32 61/R Oki Andriansyah, Hadir, Pak. lahir di Trenggalek 27 Juli 2003 dengan IPK 3,78, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 222 03 139 Ridwan Fatahillah, Hadir, Pak. lahir di Jakarta 18 Maret 2003 dengan IPK 3,66, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 222 03 015 Robi Andre Zainaldi, Hadir, Pak. lahir di Malang 29 Januari 1994 dengan IPK 3,92, masa studi 3 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 32 60/R Sahrul Indra Pratama, Hadir, Pak. lahir di Trenggalek 28 Februari 2003 dengan IPK 3,64, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 32 90/R Sahrul Ramadan, Hadir, Pak. lahir di Malang 24 November 2002 dengan IPK 3,70, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23 20 31 93/R Sivana Jauhar Salsabila, Hadir, Pak. lahir di Kota Madiun 31 Desember 2003 dengan IPK 3,56, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 24 20 32 162 Tri Damayanti, Hadir, Pak.
lahir di Malang 31 Oktober 1993 dengan IPK 3,81, masa studi 1 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 21-20-31-85/P Veronica Yong, Hadir, Pak. lahir di Jombang 8 Desember 1993 dengan IPK 2,96, masa studi 4 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 23-20-32-32/R Wisnu Adi Aradea, Hadir, Pak. lahir di Lamongan 26 Juni 2004 dengan IPK 3,66, masa studi 2 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. 21-20-31-86 Yunus Dwi Saputra, Hadir, Pak. lahir di Kabupaten Batang 4 April 2002 dengan IPK 3,42, masa studi 4 tahun 6 bulan, dinyatakan lulus. Baik, saya ulang untuk NIM 2220321 Inanda Ludinawati, apakah sudah hadir? Tidak hadir. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yuyu. Terima kasih Mbak Yuyu. Baik, terima kasih Pak Yogi. Untuk acara selanjutnya yaitu pelepasan jas alma mater yang akan dipimpin oleh Bapak Dekan kita, Bapak Handri, disertai dengan foto bersama yang dibantu oleh Bapak Jenal. Monggo Bapak, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Yu. Ya, Pak. Teman-teman, waktu pertama kali masuk ke Asia, dapat KTM dan juga dapat alma mater ya. Itu menandakan kalian sebagai mahasiswa di Institut Asia. Nah, hari ini kan kalian sudah dinyatakan lulus nih. Sudah tidak menyandang gelar mahasiswa lagi, tapi sudah menyandang gelar alumni. Alangkah baiknya kalau sudah tidak menjadi mahasiswa, monggo jas alma maternya dilepas, lalu setelah itu dilipat yang rapi, ya. Lalu itu sebagai tanda bahwa teman-teman sudah selesai menempuh pendidikan pembelajaran di Institut Asia. Ya, nanti kita hitung bareng-bareng ya, 1, 2, 3, bisa langsung dilepas. Cuman bagi teman-teman yang muslimah atau yang berhijab, dicek dulu tuh bajunya aman atau tidak ketika harus melepas alma mater. Kalau yang cowok nggak masalah ya. Nggak mungkin juga kalian pakai singlet lalu pakai alma mater kan nggak mungkin. Jadi silakan dilepas, dilipat yang rapi sebagai tanda kalian sudah selesai menempuh pendidikan dan sah menyandang gelar sarjana masing-masing dan menyandang gelar alumni. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, silakan dilepas. Oke, kalau udah dilepas, dilipat yang rapi. Lalu nanti ketika foto bersama dibantu oleh Bapak Jainal Arifin, logo Asia yang ada di saku jas alma mater kalian bisa ditunjukkan ke kamera. Ya, sambil kita tunggu nih, sesuatu belum lipat. Kelihatan yang biasa bantu-bantu di rumah dari lipatannya ya. Lipatannya nggak karu-karuan berarti nggak pernah bantu-bantu di rumah. Oke, sambil menunggu melipatnya, saya kembalikan lagi ke Mbak Yuyu untuk proses dokumentasi. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Oke, kalau sudah dilipat, kita akan foto, kita screenshot dari layar yang ada 5 slide dari semua peserta yudisium. Dimohon nanti pada saat di screenshot senyum yang paling bagus, pura-pura senang gitu ya. Nanti saya hitung, kita nggak tahu ada di slide keberapa, gitu ya. Hanya dipersiapkan aja senyum terus sampai nanti 5 slide. Barangkali nanti pas di slide-nya tidak senyum ya. Jadi
buat senyum sampai skripsinya selesai. Baik, saya mulai. Silakan jas annotatornya taruh di samping, diperlihatkan logonya, jangan menutupi muka. Oke, untuk slide yang pertama saya ambil 1, 2, 3. Sudah belum siap? Sudah siap semua ya? Oke, saya ulang lagi. Slide yang pertama 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide yang kedua. Bentar, ini Pak. Oke. Slide yang kedua. Oke, sudah. Mas Ladivan, mencari apa, Mas? Oke, jas materinya ditaruh di samping. Oke, 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide yang ketiga. Masih agak melek sedikit. Oke, sudah. Ambil untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lanjut ke slide yang keempat. Masih melek. Ya, mohon bersabar. Ini enternya agak sedikit lambat. Oke, gambarnya belum muncul semua. Lama ya. Dikit lagi, dikit lagi. Pokoknya sampai kering ya ke senyumnya. Tiara Lady ini, oke, baru kelihatan. Inanda, ini belum kelihatan. Atau mau nggak pakai kamera? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah untuk slide yang keempat. Sekarang yang slide terakhir. Slide yang kelima. Persiapan, 1, 2, 3. Belum. Ini syarah ini enggak kelihatan alma maternya. Oke, 1, 2, 3. Nah, semuanya sudah di screenshot. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Iyo. Baik, terima kasih Pak Hamdi dan Pak Jenal. Acara selanjutnya yaitu pembacaan pengumuman oleh Ibu Mufidatul Islamiyah. Monggo Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Iyo. Ini sama-sama. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Baik, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman terkait data sehubungan dengan adanya perbedaan biodata mahasiswa yang ada di berkas yudisium sama PD Dikti itu tidak sama, jadi harus mengumpulkan beberapa file. Yang pertama adalah scan KTP asli, kedua adalah scan akte atau surat keterangan lahir asli ya.
Kemudian yang ketiga adalah scan KTM asli. Nah, berikut saya akan bacakan. Yang pertama dari Prodi Teknik Informatika. Yang pertama adalah Dentar Prasta. Nah, di sini ada perbedaan tempat tanggal lahir. Di sini tertulis Kabupaten Kediri. Kemudian yang di PD Dikti di Kediri. Ya, ini yang benar yang mana nanti bisa dilampirkan 3 hal tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah Givari Akbar Praja Prasbaswara. Ini juga sama tentang tempat tanggal lahir Kabupaten Kediri, sedangkan di PD Dikti adalah Kediri. Yang ketiga adalah Muhammad Alvan Pratama. Ini tentang perbedaan nama. Di berkas yudisium itu adalah tempat tanggal lahirnya Jember. Kalau di PD Dikti tidak tertulis ya. Jadi silahkan untuk menyetorkan berkas-berkas yang saya sebutkan 3 hal tadi. Kemudian dari Prodi Sistem Komputer yang pertama adalah Sohibul Gilmi. Ini ada perbedaan nama. Di sini ada di bekas yudisium pakai tidak ada hanya Solikul, sedangkan di PD Dikti ada hanya Solikul. Nah, ini yang benar yang mana? Untuk berkas untuk SK sudah. Yang ketiga adalah dari desain komunikasi visual. Yang pertama adalah Ahmad Jifni Fahrul Rozi. Di sini ada perbedaan nama. Di bekas yudisium namanya Ahmad Jihdi Fahrozi, itu gabung atau tidak ya. Kalau di PD Dikti itu digabung. Kemudian yang kedua Ali Akbar Arafat. Di sini ada perbedaan tempat tanggal lahir. Di berkas yudisium Kota Madiun, di PD Dikti hanya Madiun saja ya. Yang ketiga Devianti Adelia, ada perbedaan tempat tanggal lahir. Yang di berkas yudisium sama Kota Madiun, di PD Dikti hanya Madiun saja. Yang keempat Faris, ini ada perbedaan nama. Nah, di sini Faris Gastidia Fardullah Muzaka. Nah, di sini ada perbedaan namanya. Yang benar yang mana? Kemudian yang kelima Yunus Dwi Saputra. Di sini ada perbedaan tempat tanggal lahir. Yang di berkas yudisium itu Kabupaten Batang, sedangkan di PD Dikti Batang saja. Maksimal batas pengumpulan ini adalah 11 Maret 2026. File scan-nya dikirim ke email feeder@asia.ac.id dengan format subjek FTD 0703/2026, kemudian garing NIM, /NIM, kemudian /nama mahasiswa. Ya, dikirim ke email feeder@asia.ac.id, ditunggu paling lambat 11 Maret 2026. Begitu Mbak Yo, saya kembalikan ke Mbak Yo. Terima kasih. Terima kasih Bu Mufidatul. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara yudisium hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak. Sekali lagi, selamat kepada para lulusan atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang didapatkan dan diperoleh dari Kampus Asia ini bisa membawa kesuksesan di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Untuk peserta yudisi mohon tidak meninggalkan Zoom. Akan ada pengarahan dari Career Center dan Magister Manajemen. Monggo kepada Bapak Heru Kustanto SEMM. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yu. Nggih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang luar biasa sudah berjuang selama ini di Institut Asia Malang. Dan akhirnya hari ini teman-teman semuanya sudah dinyatakan lulus dan tentunya sudah menyandang gelar sesuai dengan prodinya masing-masing, ya, jurusannya masing-masing. Baik teman-teman, saya mewakili Career Center meminta waktu teman-teman sebentar saja terkait informasi seputar Career Center Asia atau salah satu lembaga di Institut Asia Malang ini ya teman-teman ya. Saya izin untuk share screen sebentar.
Sudah tampil di layar monitor teman-teman semuanya? Ampun, Bapak. Sudah, Baik. Pak. Teman-teman semuanya, di Institut Asia ini adalah salah satu lembaga yang namanya Asia Career Center ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan mungkin juga ini ya teman-teman ada yang belum tahu sama sekali ya terkait lembaga Asia Career Center ini. Nah, teman-teman, lembaga Asia Career Center ini posisinya ada di atau sekretariatnya di Gedung Pasca di kampus Institut Asia, gedung baru ya yang gedungnya ada di depan gedung utama di lantai 2. Nah, posisi ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah masuk atau bahkan belum sama sekali ya. Nah, lembaga Career Center ini, teman-teman, nanti ini sebenarnya lembaga apa sih gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di lembaga Career Center nanti teman-teman ini bisa mendapatkan yang namanya career meeting, yaitu teman-teman kalau nanti eh, sebagai alumni, tentunya karena sekarang sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman secara otomatis akan menjadi alumni Institut Asia. Maka teman-teman nanti Asia Career Center biasanya akan mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah career meeting. Ini career meeting ini nanti diadakan oleh Career Center tentunya untuk mewadahi dari aspirasi teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa ada hal yang perlu ya dilakukan atau perlu diinformasikan terkait kegiatan-kegiatan yang tentunya nanti berkaitan dengan dunia kerja ataupun dunia usaha, teman-teman bisa berkonsultasi dengan kami di Lembaga Career Center. Tentunya nanti kami akan selalu terbuka untuk teman-teman semuanya yang ingin berkonsultasi terkait karir gitu ya atau terkait bisnis yang akan teman-teman jalankan nanti di luar. Nah, metodenya beberapa metode yang bisa kami jalankan yaitu tentunya melalui online ataupun secara offline. Nanti kita akan schedulekan kalau memang teman-teman semuanya mengharapkan kegiatan ini dijalankan begitu. Kemudian ada namanya career learning, ini hampir sama juga dengan yang namanya career meeting tadi teman-teman. Di sini ada kita juga mendatangkan beberapa narasumber tentunya yang nanti akan bisa memberikan motivasi atau memberikan masukan atau insight buat teman-teman semuanya terkait dunia kerja dan dunia bisnis begitu. Teman-teman nanti juga di Career Center ini salah satu hal yang paling utama dijalankan oleh Career Center tentunya adalah Career Center ini akan berusaha mewadahi informasi lowongan-lowongan dari beberapa perusahaan teman-teman ya tentunya nanti yang terkait dengan kegiatan Career Festival atau biasanya ini juga disebut dengan mini job gitu ya mini job sharing begitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa menyebutnya kampus hiring begitu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Career Center yang mendatangkan beberapa perusahaan yang tentunya nanti akan melakukan rekrutmen di kampus Institut Asia tercinta ini. Jadi teman-teman nanti bisa datang ke kampus manakala ada kegiatan Career Festival ini begitu. Jadi nanti informasi terkait kegiatan ini akan kami sampaikan ya, melalui WA group yang teman-teman sudah ikuti ketika teman-teman kemarin melakukan pengisian tracer terkait yudisium gitu ya, syarat yudisium kemarin. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya nomor handphone teman-teman ganti begitu ya, segera informasikan ke Career Center tentunya. Tujuannya apa? Nanti ketika ada kegiatan dari Career Center, teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan informasi dengan baik begitu. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh Career Center terkait dengan kampus sharing atau Career Festival. Ya, rekrutmen langsung dilakukan di kampus. Ya, informasinya nanti sekali lagi akan disampaikan melalui WA group begitu. Ini juga kegiatan yang dilakukan oleh Career Center teman-teman. Nanti Anda sebagai alumni tentunya kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan alumni, ya kami akan tentunya akan memberikan informasi dan mengundang teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan tersebut begitu. Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Nah, ini yang utama teman-teman semuanya, gitu ya. Institut Asia Malang, ya, setiap tahun nanti akan berusaha akan memantau keberadaan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya ini sekarang posisinya ada di mana, kemudian teman-teman ini melakukan kegiatan apa, apakah teman-teman ini sudah mendapatkan pekerjaan, ataukah teman-teman masih sedang mencari pekerjaan dan sebagainya. Nanti Career Center meminta bantuan teman-teman semuanya untuk aktif dalam mengisi yang namanya tracer studi alumni. Jadi kami mohon dari Career Center untuk teman-teman membantu dalam melaksanakan kegiatan ini, ya tujuannya juga adalah
agar kami bisa mengetahui keberadaan teman-teman semuanya, kegiatan yang teman-teman lakukan, dan tentunya nanti kegiatan ini akan setiap tahun kami lakukan begitu. Jadi kalau ketika teman-teman nanti mendapatkan informasi terkait tracer study ini, mohon teman-teman meluangkan waktu sejenak begitu untuk mengisi form atau web alamat URL yang akan kami sampaikan nanti ke grup-grup alumni terkait kegiatan namanya tracer study. Harapan kami nanti teman-teman merespon kegiatan tracer study ini dengan cepat begitu ya. Biar kami nanti tahu dan mendapatkan informasi terkait Anda semuanya begitu. Ini adalah alamat WA, nomor WA resmi Career Center teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat nomor ini ya di 081 sekian-sekian ini, silakan teman-teman catat atau capture. Manakala teman-teman ada informasi atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait lembaga Career Center ini, silahkan teman-teman nanti WA melalui WA resmi Career Center ini. Nah, selain WA resmi Career Center ini, nanti teman-teman diharapkan konfirmasi dulu manakala ada informasi bukan dari nomor yang resmi di bawah ini, begitu teman-teman. Nah ini, nah nanti teman-teman juga kalau mendapatkan informasi dari nomor ini, berarti itu adalah informasi dari lembaga Career Center. Jadi mohon disimpan nomor ini, ya, nanti agar teman-teman semuanya kalau mendapatkan informasi, bahwa ini adalah WA resmi dari yang namanya Career Center. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram Career Center seperti yang ada di tampilan layar. Nanti silakan teman-teman ramaikan Instagram Career Center. Di sana nanti juga akan ada informasi terkait lowongan, kemudian webinar, tips karir, dan sebagainya. Semuanya akan kami informasikan melalui WA resmi Career Center dan Instagram dari Career Center. Itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon bantuannya teman-teman manakala nanti lembaga Career Center ini memberikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh Career Center, terutama adalah tracer study begitu teman-teman. Sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke tim Career Center. Kemudian untuk selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Yose. Silakan Yes. Mbak. Terima kasih Bapak Heru atas pengarahannya. Untuk acara selanjutnya itu ada pengarahan dari Magister Manajemen. Yang terhormat Ibu Nini. Monggo Ibu, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Yoyo. Nggih, Baik, Bu. selamat pagi ini ya, tetap semangat mestinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Ini adalah momen yang paling membahagiakan tentunya ya, yang ditunggu-tunggu. Tapi mana ya wajah berserinya ya? Kok semua pada tegang seperti sidang? Ya, setidaknya teman-teman sudah mendapatkan kabar baik ya, tentunya sudah tinggal menunggu ijazah begitu ya, secara simbolis diterima, tetapi setidaknya nama sudah ada embel-embel gelar sarjana S1-nya, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Fokus sejenak beberapa menit ke depan. Saya Nini dari tim Pasca Sarjana. Ya, tentunya kalian sudah pasti tahu dan kenal wajah saya, ya. Yang kadang-kadang cepet begitu ya. Nah, nih kita bangga banget ya menjawab segala permintaan dari masyarakat dan tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada lulusan-lulusan S1 ya. Kita sudah punya yang namanya program Pasca Sarjana. Ya, program Pasca Sarjana yang kita miliki gedungnya seperti ini yang setiap hari teman-teman lewat ya kalau ke kampus. Nah, program Pasca Sarjana kami adalah program studi Magister Manajemen atau gelarnya MM. Jangan berkecil hati dulu buat kita yang Eskom dan SSN ya. Sarjana Seni kan? SDS. Oh ya, SDS. Jangan berkecil hati dulu ya. Nanti jawabannya ada di sini. Oke? Nah, teman-teman, langsung saja bahwa Pasca Sarjana Institut Asia Malang itu sudah berdiri sejak tahun 2000, SK datang 2016. Start bat pertama atau angkatan pertama di tahun 2017. Karena 1 tahun menerima 2 kali pendaftaran mahasiswa baru, ganjil dan genap, ya, kita sekarang berada pada angkatan ke-18, next akan datang angkatan 19. Nah,
Ini ya, jawabannya seperti ini. Oke, nah oke. Siapa kami? Nah, ini adalah struktur organisasi Pascasarjana. Wajah-wajah yang kalian juga kenal, ada beberapa yang tidak. Ini adalah tim sukses kami. Ini Bu Nini di sini ya. Ini apapun nanti tentang bagaimana kuliah S2 dan sebagainya, hubungi saya. Ya. Direktur Pascasarjana itu adalah Dr. Yunus Handoko. Ya, kalian sudah pernah tahu wajah-wajahnya ya. Beliau ini setara dengan dekan. Ya, tetapi kalau di Pascasarjana dipimpin oleh direktur. Ada wakil direkturnya, kaprodi dan teman-teman tim untuk di Pascasarjana ini. Next. Nah, seperti apa sih kuliah di Pascasarjana? Ya, S2 itu teng-teng. Ya, S2 itu standar kuliahnya adalah 2 tahun, pemerintah ya, atau 4 semester. Jangan khawatir, cukup 1,5 tahun bergabung kuliah di Institut Asia Malang. Berarti singkat dong, ya jelas kita nggak mau molor-molor, kita mau teman-teman gabung tepat waktu, bareng-bareng masuk, bareng-bareng keluar. Nah, apa sih keunggulannya? Nih ya, wah kuliah di Asia apa keunggulan? Apa sama dengan yang lain? Tidak. Jawab langsung tidak, no ya. Keunggulan kita adalah nih, ya keunggulan kita salah satunya adalah kuliah dengan materi-materi yang up to date dan aplikatif. Diajar oleh dosen, profesor, doktor dari dalam dan luar, ya. Kemudian dosen tamu yang relevan di bidangnya. Artinya semua materi-materi kita ini diberikan yang up to date, baru-baru semua. Sekarang sedang marak apa? ES sudah masuk ke kita, semuanya di background oleh itu. Oke. Nah, keunggulan-keunggulan yang lainnya bahwa kita kuliah ini ya mempunyai mata kuliah yang pilihan-pilihannya ya serasa workshop. Jadi kuliahnya bukan duduk manis mendengarkan, ya konsentrasi, fokus-fokus di situ-situ aja, hafal-hafal saja, tidak. Kita lebih cenderung belajar tentang kasus, ya bagaimana dan sebagainya. Ini serasa workshop. Minim tugas. Orang-orang sudah tuek-tuek nanti kayak gitu ya. Kakak-kakak kan merasa bahwa sudah sarjana, pasti sudah tua-tua, sudah mau siap cari pekerjaan atau sudah punya pekerjaan. Kuliah S2 dengan sajian-sajian ilmu yang sangat dibutuhkan. Oke, ya, lanjut, kakak. Nah, ya sebentar, hilang ya. Nah, ini ya, apa kata mereka tentang kita? Ya, apa kata mereka tentang kita? Ini salah satu testimoni dari Alaska. Apa itu Alaska? Alaska adalah alumni Pascasarjana. Ini teman kita di batch sebelumnya. Kita dengar dan tolong simak. Hai good people, apa kabar? Saya dengan Tinus Salim, tidak disangka-sangka di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang trainer, motivator, lie detector, dan juga director dari lembaga pelatihan Salim Excellence Center. Alhamdulillah saya mampu menyelesaikan S2 di Magister Manajemen Institut Asia hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Yeay, thank you ya Asia. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat saya tertarik untuk berkuliah S2 di Institut Asia Malang? Yaitu adalah experience, ya, pengalaman dosen yang luar biasa, pengalaman ilmu yang up to date ya, dan terkadang out of the box ya, yang mendukung profesi saya, dan juga adalah pengalaman mendapatkan network yang luar biasa. Jadi di sini itu proses kuliahnya luar biasa menyenangkan, dan juga yang paling penting adalah birokrasi itu tidak ribet sama sekali. Bahkan ketika ada apa-apa kita tinggal WhatsApp nih, ternyata pelayanannya juga luar biasa, super cepat. Nah, ini adalah cocok banget untuk rekan-rekan semua yang sangat super sibuk dengan profesinya. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan nih kesempatan untuk berkuliah S2 di Institut Asia Malang. Go beyond your limit with Institut Asia. Oke, ya itu ya memberikan kepada kita pengetahuan bahwa oh ternyata seperti itu ya kuliah di Pascasarjana. Nah ini ada beberapa testimoni teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini ada wali kota, politisi, ada pemilik perusahaan gede
ya, ada Direktur Jatimpak, ada yang kenal ya. Dirjen Pajak, oke, ya, Pak Suryo Widodo, dan semua ini adalah orang-orang yang berbackgroundnya atau tidak linier. Artinya kuliah MM, ya, kuliah pasca sarjana Magister Manajemen di Asia itu tidak harus dari orang-orang yang linier. Oh harus manajemen, oh harus akuntansi, tidak. Teman-teman yang sarjana desain, sarjana komputer, sarjana teknik mesin, insinyur, ya, kemudian dokter, kemudian background lain yang tidak sesuai, sarjana hukum dan sebagainya, atau bahkan tokoh agama SAG itu juga bisa. Mengapa? Kita buka, yuk kita buka apa kebutuhannya. Semua sektor bidang membutuhkan yang namanya manajemen. Dan tentunya lebih lagi kepada bisnis. Kalau kita sudah punya usaha, sudah punya pabrik, atau kita sudah punya karyawan, tentunya kita butuh belajar bagaimana kita bisa tahu tentang ilmu-ilmu manajemen bisnis. Ya, oke. Nah, itu dia kita sediakan di tempat kami. Nah, ini adalah dosen pengajarnya. Wajah-wajah yang mungkin sudah teman-teman pernah kenal, ya. Ada profesor, ini ada Profesor Ronald, ya, Direktur Pasca, dan satu yang terpenting, ini ada Bapak Tanadi Santoso. Beliau adalah master trainer. Beliau sering kali memberikan banyak oleh-oleh. Beliau mengajarnya itu bisa dari luar negeri langsung, dari Amerika. Dia langsung memberikan oleh-oleh, memberikan wacana-wacana pengetahuan yang kita nggak ngerti, yang kita semula tidak terpikirkan, itu bisa kita tangkap. Oh ternyata sudah sejauh itu. Nah ini beliau yang biasanya berbagi oleh-oleh. Dimasukkan di dalam perkuliahan yang interaktif, wadahnya adalah di Asia. Serasa workshop, relax, fun, banyak discuss, banyak kasus-kasus atau studi-studi studi kasus yang ada itu bisa kita pelajari langsung dan real. Seperti itu. Oke, next. Nah, perkuliahannya nampaknya seperti ini. Wah, nanti kita zoom terus. Tentunya tidak. Artinya perkuliahan kita ini bisa hybrid, bisa online, bisa onset. Jangan sedih dulu. Onsetnya nanti bisa kita lihat. Onsetnya hanya 1 semester 1 kali. Untuk teman-teman yang di Malang, yang kuliah nanti di kelas yang berbeda yang saya akan jelaskan nanti, kuliahnya cukup 1 bulan 1 kali onset. Ya, nih ya seperti ini ya. Jawabannya juga seperti ini. Kita sekarang di bulan Maret. Tidak terasa teman-teman, kita berada di bulan Maret ya, tahun 2026. Yang bikin happy sekarang di bulan Ramadan ini ya. Ini kita mau lebaran ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk bersama-sama kuliah di S2 di Maret pula. Ya. Oke, next saya jelaskan di sini. Oke, waktu perkuliahannya kapan? Ada 2. Kita ada 2 kelas, yaitu kelas eksekutif. Kuliahnya di hari di hari Selasa dan Kamis. Oke, malam hari ada yang kuliah sambil ya macam-macam ya, sambil rapat, sambil bekerja, sambil mancing, bisa jadi begitu. Tapi aktif. Ya, Sabtu 2 minggu sekali, Jumat 2 minggu sekali, ya, itu open lecture. Open lecture ini adalah kemasan seminar webinar. Ini salah satu keunggulan yang top kita, ya. Ini diberikan pemateri yang update baru-baru oleh seorang praktisi juga, dosen tamu dari dalam dan luar negeri, ya. Waktunya semua malam. Ya. Nah, keunggulannya di mana? Keunggulannya adalah diberikan free seumur hidup. Nanti kakak kalau sudah lulus S2-nya Asia, sudah bekerja, sudah punya banyak pengalaman, masih bisa belajar dan mendapatkan ilmu baru sampai seumur hidup. Ya. Nah, ini di bawahnya lagi ada kelas Sabtu. Ini adalah kelas reguler. Ya, kelas reguler ini diperuntukkan oleh teman-teman yang domisilinya di Malang dan sekitarnya. Mengapa? Karena harus onset 1 bulan 1 kali ke kampus. Ya, Batu, Surabaya, Pasuruan masih bisa memilih kelas Sabtu saja. Nah, yang Selasa Kamis ini adalah kelas eksekutif, diperuntukkan oleh teman-teman senasional dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang tinggal di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Hong Kong, ada yang di Korea, mereka kuliah di kita. Loh, mereka nggak onset,
boleh onset 1 semester 1 kali, hanya di semester 1 dan semester 2. Selain itu, misalnya tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti tetap akan kita berikan fasilitas untuk mendapatkan ilmu ini tetap diterima, ya, dengan cara hybrid seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, sudah jelas ya, ini kelas konsentrasinya. Kita sebenarnya punya 2 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi bisnis. Gelarnya MM. Ya. Enggak apa-apa ya, untuk teman-teman background apapun bisa memilih yang bisnis ini. Ya. Nah, ini ada konsentrasi SDM pendidikan. Ini biasanya diambil oleh teman-teman yang mengelola lembaga pendidikan. Seperti itu. Nah, seperti apa sih biaya kuliahnya? Ya, biaya kuliah kita adalah biaya kuliah paket all in. Dari daftar ulang, kuliah sampai lulus tesis sudah semua jadi gabung jadi satu. Nggak perlu dirinci-rinci lagi, nggak perlu repot-repot lagi. Ya, ini nggak gede, terjangkau. Jangan khawatir, ini akan berkurang. Ya, nah saat ini kita tatap muka ini, ya, tatap muka Zoom ini, bila kakak bergabung hari ini, kita akan berikan potongan khusus. Ya, sebelum dijelaskan ini, biaya ini meliputi apa? Meliputi ini. Ya, kakak sudah termasuk biaya TOEFL, tes TOEFL, TPA, biaya ini sudah dapatkan macam-macam. Jas alma mater dan macam-macam. Ya, bisa diangsur 4 kali. Nah, kembali ke sini, potongannya seperti apa? Coba Kak. Nah, ini dia. Sebentar. Ini dia, ya. Oke, bayangkan. Dengan biaya kelas reguler, teman-teman yang domisilinya di Malang dan sekitarnya boleh mengambil kelas reguler dengan biaya 25,5 juta diangsur 4 kali. Dipotong next ini ya, Ramadan next 500.000 ya. Dipotong 1 juta bila daftar hari ini. Oke, ya kan? Nah, nanti berkurang menjadi berapa? Banyak. 1,5 juta mengurangi 25,5. Nah, itu nanti diangsur 4 kali. Nggak mau pusing-pusing, dibayar lunas di depan, kita potong 5%. Ya? Nah, nih ya. Berikutnya untuk teman-teman yang tinggalnya di Jakarta atau pulang kampung ke Sulawesi, Sumatera, ya. Ini biayanya 35,5. Sama seperti kelas reguler, kita potong biaya yang tadi. Oke, hubungi saya nih, sekali lagi ya, nih. Ini nomor kami ya. Nah, hari ini nomor ini ada sedikit trouble, nanti sore boleh bisa dihubungi. Tapi untuk yang menghubungi sekarang akan mendapatkan hadiah dari saya. Ya, coba perhatikan, fokus, ambil pena, tulis nomor saya sendiri. Ini nanti bila menghubungi saya, menanyakan tentang ini, kakak dapat hadiah dari saya. Oke, simak ya, di 0898 90 58787. Oke, saya ulangi ya, 0898 90 58787. Oke, teman-teman boleh menghubungi saya saat ini untuk mendapatkan potongan yang tadi. Ya, untuk besok potongannya tinggal 500. Untuk hari ini potongannya kita gabung ditambah dengan 1 juta. Oke? Ya. Nah, enggak usah bingung-bingung karena sekarang ini saatnya kakak di momen bahagia ini sudah yudisium, sudah lulus, terus mau kemana kita? Mau melanjutkan kuliah tentunya untuk ilmu-ilmu baru berkembang atau apa? Ayo, siapa yang sudah mau siap merit nih? Atau mungkin sudah tersedia pekerjaan. Sambil lalu kita kuliah, yang belum mendapatkan pekerjaan, membuat pekerjaan. Nah, ada tip khusus ini ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, kan kita sudah ada career center tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru. Nah, kita ini sebenarnya kuliah di S2 tidak hanya mendapatkan gelar saja MM, tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi teman-teman mendapatkan relasi yang luas sebanyak ini. Nah, relasi ini
Pasti tentunya menguntungkan buat kita. Semakin banyak teman-teman hebat bersama-sama dengan kita, semakin kita juga diajak sukses bersama-sama dengan mereka. Ya, T-Set Bu Nini ini sama dengan mereka. Kebetulan Bu Nini juga alumni angkatan yang ke-7. Ya, kita banyak teman-teman di sini, teman-teman yang dari lulus S1 sebelumnya, ya, semua teman-teman pekerja kita juga semuanya sudah banyak yang lulus S2 di Institut Asia. Nggak usah jauh-jauh, karena keunggulan dan kemudahannya tidak dimiliki oleh lembaga S2 lainnya. Seperti itu, ya. Siapa kami? Ini contoh dari situasi atau keadaan kita pada saat kuliah onset. Kemana? Bisa di ruang teater di kampus, bisa kita pergi studi ekskursi, ya, observasi, dan macam-macam yang sesuai dengan mata kuliah yang kita berikan. Seru banget, serasa workshop. Ya, nih, ya, nih, ini bat 17, bat 16 kemarin yang kita ajak ke Agrokusuma di Batu. Mereka happy banget mendapatkan ilmu seperti main-main, ya, ada Lego Play, ya, ada game bear seperti itu. Tapi semuanya ada aplikasi hubungannya dengan kebutuhan pekerjaan kita. Nah, next lagi. Nah, begitu serunya kami kuliah, inilah kami. Oke teman-teman, jangan sedih, jangan bingung kemana setelah lulus mendapatkan gelar sarjana desain, sarjana komputer. Kita menyediakan magister manajemen untuk kita semuanya. Ya, nah kita akan dengarkan apa kata mereka. Tolong disimak. Background S1 saya teknik elektro. Saat ini saya berprofesi sebagai engineer perbaikan alat berat. 1, 2, 3. S2 Asia punya jargon lulus cepat, ilmu dahsyat, servis mantap. Ini terbukti sih. Semua background S1 dan profesi apa saja bisa daftar. Yang menarik, networking kuat banget, bahkan serasa dapat saudara. Experience teman-teman kuliah yang semuanya berkelas, wah ini ilmu mahal juga. Pernah ragu mau lanjut S2 karena saya lulusan S1 dari Universitas Kristen Satya Wacana, pendidikan bahasa Inggris. Capcuk buah manggis akhirnya berbuah manis. Saya bisa lulus tesis kurang dari 2 tahun. Thanks Asia, saya berpikir kuliah S2 pasti sulit, apalagi usia seperti saya. Tapi karena saya perlu ilmu fenomenal, saya putuskan nekat daftar S2 di Asia. Dugaan saya salah, karena ilmu gak kaleng-kaleng, disajikan sangat enjoy oleh dosen keren, praktisi profesional. Ketakutan dan kekhawatiran jadi kebahagiaan. Kuliah serasa ikut workshop, top banget pokoknya. Asia Malang oke. Satu yang saya suka dari S2 Asia, S2 Asia tidak pernah janji, tapi hari ini saya merasakan bukti. Dapat gelar MM gak terasa, karena kuliah, bimbingan tesis sampai ujian terschedule. Top banget pokoknya, gak rugi deh, yang ada hanya dapat profitnya. Institut Asia menurut saya biaya kuliahnya murah, tapi bukan murahan. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Ibarat kata lain, harga tiket kereta ekonomi, kualitas tiket pesawat eksekutif. 2 kata buat Asia, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada duanya. Segera kuliah di S2 Asia. Walaupun kerjaan yang padat, saya berhasil lulus tepat waktu 1,5 tahun. Tidak ada kecap. Nomor 2, S2 Asia tetap nomor 1. Nah, itu dia ya, yang kita aplaus bukan hanya kami dari Institut Asia, tapi kalian adalah orang-orang hebat yang akan bersama-sama dengan kami. Itu mereka ya. Nah, nanti pasti akan ketularan. Kita sukses hari ini, ya, tapi akan lebih sukses ketika kita masih haus dengan belajar terus-menerus, dan kita akan gapai semua ilmu-ilmu yang kita nggak ngerti menjadi kita ngerti. Seperti itu. Nah, teman-teman, inilah kami, ya. Nah, hubungi saya segera hari ini untuk mendapatkan prioritas-prioritas tadi, ya. Jangan dipikirkan, wah terlalu besar dan sebagainya, tidak. 1,5 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Hari ini kita akan kuliah, bulan ini kita akan kuliah di bulan Maret, tanggal 27 Maret kita sudah orientasi Zoom, ya. Kemudian tanggal 31 Maret kita sudah start kuliah S2. Nah, kita akan lulus tepat nanti di tahun awal 2027. Ya, seperti itu. Jadi dihitung 1,5 tahun atau 3 semester saja.
Nggak boleh lebih, karena dengan seperti ini kita ada kejar target kita, dapatkan gelar, dapatkan ilmu, dan dapatkan jaringan atau relasi network yang luas. Oke teman-teman, sudah semuanya? Ada yang ingin bertanya? Masih ada 1 menit? Atau berapa ini? Oke? Ya, hubungi kami di sini. Atau di nomor saya lebih dulu ya, kalau nomor ini nanti agak sore. Seperti itu. Boleh japri saya di nomor tadi. Setelah itu Anda akan mendapatkan splash dari kita. Saya lihat ini ya, oke? Nah, jangan khawatir, Kak, aku fresh graduate. Ya, tadi yang testimoni orang-orang penting, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah mapan. Ya, dan ada juga teman-teman yang fresh baru lulus langsung berbondong-bondong kuliah di tempat kita. Nah, disinilah kita akan ketemu, kita akan sharing, kita akan discuss, kita akan banyak sekali yang kita akan diskusikan menjadi ilmu-ilmu baru. Didampingi oleh dosen yang relevan di bidangnya. Seperti itu. Oke teman-teman, hubungi segera kami dan selamat buat teman-teman semuanya. Selamat yudisium, selamat menyiapkan wisuda, dan pastinya segera mendapatkan pekerjaan. Yang terpenting sebenarnya menciptakan pekerjaan sendiri. Jadilah bos sendiri ya, untuk bisa mempunyai banyak anak buah. Supaya bisa oke, background apapun, bisa kuliah bisnis, manajemennya, dan Anda menjadi pemimpin hebat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini boleh langsung japri ya. Langsung saya respon. Dan teman-teman tim di sini, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tetap sukses buat teman-teman, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Tetap melakukan kehidupan-kehidupan ke depan dengan hebat. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang melakukannya, dan kita akan ketemu nanti di saat yang saat ini bisa langsung segera mengambil keputusan. Salam hormat buat keluarga, orang tua, sampaikan bahwa kami ada untuk memberikan support buat teman-teman ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Mbak Yoyo. Oke, terima kasih Bu Nini atas pengarahannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara Yudisium Sarjana 1 Fakultas Teknologi dan Desain Institut Teknologi dan Asia Malang sudah berakhir, sudah selesai. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Semoga kesuksesan hari ini selalu menyertai saudara-saudara semua. Kepada peserta dan tamu undangan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan meeting Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sukses Terima selalu. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Yapi.